Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi dengan judul keamanan sistem. Nanti yang akan dibahas di keamanan sistem ini adalah yang pertama adalah keamanan, yang kedua autentifikasi pemakai, kemudian yang ketiga mekanisme proteksi sistem komputer. Kemudian yang keempat, program-program jahat. Kemudian yang kelima, virus dan antivirus. Jadi saat ini, implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Nah, proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi penting dalam pengamanan sistem. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah bagian keamanan sistem komputer secara total, tetapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Jadi nanti secara garis besar, pengamanan komputer itu dibagi menjadi dua. Artinya pengamanan dari sisi hardware dan pengamanan dari sisi softwarenya. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Misalnya kita punya server gitu, sudah dipasangi antivirus yang canggih, sudah dipasangi pengaman yang luar biasa, tetapi tempat yang kita gunakan untuk menyimpan server itu tidak aman, ya sama saja. Karena apa? Karena datanya itu akan hilang beserta komputernya. Ini pernah dialami oleh teman saya dulu yang punya server pulsa. Jadi ketika dia tidur gitu ya, tahu-tahu bangun pagi itu komputernya udah hilang semua ya, termasuk data pelanggan, kemudian saldonya ada berapa, ini hilang semua. Akhirnya dia mengganti sesuai dengan di SMS dari pelanggannya. Di SMS yang terakhir misalnya saldonya ada 100.000 ya dia ganti 100. Nah itu hanya contoh kejadian kecil mungkin dari beberapa kejadian yang pernah ada. Apa sih keamanan ini? Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi. Di pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, keamanan eksternal. External security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, kemudian pencurian, dan lain-lain. Jadi kita punya komputer ya di tempat yang kalau rumah kita misalnya 2 lantai misalnya kita pilih. Kalau misalnya sering banjir diletakkan di lantai 2. Baiknya kalau rumah kita takut bocor berarti diletakkan di lantai 1. Kemudian keamanan interface pemakai, jadi user interface security. Nah ini berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Jadi seperti kita punya HP gitu ya, ada pengamannya, ada yang pengamannya menggunakan PIN gitu ya, ada yang menggunakan
apa namanya, password yang menggunakan fingerprint ya. Di laptop juga sekarang sudah ada yang menggunakan fingerprint. Kemudian yang ketiga, keamanan internal. Internal security ini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Jadi keamanan ini eh, dibikin supaya program dan data yang ada di dalamnya itu benar-benar terjaga. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menggunakan atau mengakses. Nah, ini penting sekali dilakukan ketika kita punya sebuah komputer dengan data-data yang penting, gitu ya. Di kampus ini kan ada sistem akademik itu untuk apa namanya, data nilai mahasiswa, kemudian data pembayaran mahasiswa, itu kan harus dijaga dengan baik supaya tidak ada penyusup yang bisa merubah. Ya. Misalnya nilainya C nanti dirubah jadi A. Bisa saja terjadi ketika keamanannya tidak bagus. Kemudian masalah-masalah keamanan. Pada keamanan terdapat dua masalah penting, yaitu satu, kehilangan data atau data loss. Nah, kehilangan data dapat disebabkan oleh yang pertama, bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, dan perebutan tikus pada sumber daya, dan lain-lain. Banjir, kenapa banjir kok datanya bisa hilang? Ya, kalau komputernya kebanjiran terus harddisknya rusak kan datanya hilang. Gempa bumi, kenapa gempa bumi ini bisa menjadi sebuah bencana yang bisa gila ya, komputernya ketimpa rumahnya gitu atau bangunannya roboh kan otomatis data-data yang ada di dalam harddisk kan juga kemungkinan bisa kebakaran. Nah, ini jelas kebakaran. Karena komputer itu memang tidak desain untuk tahan terhadap. Nah, biasanya untuk data-data yang penting seperti data perbankan, itu servernya itu tidak berada di satu tempat. Misalnya Indonesia itu ada di Jakarta. Ketika Jakarta banjir, nanti datanya macet, nasabah tidak bisa mengakses. Makanya biasanya ada backup di tempat yang lain. Misalnya di Surabaya atau di Kalimantan. Jadi memang itu desain untuk tempat-tempat yang jauh. Supaya apa? Supaya jika di suatu tempat itu ada katakanlah kebakaran atau kebanjiran atau kerusuhan, datanya masih aman, jadi tidak bisa diselamatkan. Apalagi kalau sekarang kan ada yang namanya cloud computing. Jadi cloud computing itu komputernya seolah berada di awan, jadi bisa diakses dari mana saja. Bisa servernya berada di luar negeri, yang paling dekat ya Singapura. Kemudian kesalahan perangkat keras. Nah, tidak berfungsinya pemroses disk atau tape tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program atau program bug. Ini biasanya kalau di kampus ya, kalau internetnya mati gitu, atau fibernya putus, datanya tidak bisa diproses atau harddisknya error. Nah, biasanya kalau server itu harus ada backup minimal itu 2. Jadi misalnya disk C sama disk D itu bukan hanya sekedar dipartisi, tapi memang itu ada secara fisik itu ada 2 buah harddisk ya. Kalau kita kan biasanya harddisk 1 nanti dipartisi jadi 2. Gitu ya. Itu sama saja kalau harddisknya yang rusak ya C sama D hilang semua. Jadi kalau ada 2, nah itu agak mending. Syukur nanti kalau udah banyak itu ada backupnya pada
CD-ROM atau pada flash disk. Saya ingat ketika teman saya dulu itu waktu mengerjakan tugas akhir gitu ya. Nah, itu dulu nyimpennya di disket. Ya, mungkin ada, saya nggak tahu disket itu ya sama seperti flash disk zaman dulu. Gitu. Nah, itu kapasitasnya hanya 1,4 itu data ketikan. Nah, ketika dia tidak punya backup, kemudian udah bimbingan, udah mau selesai, ternyata data yang disimpan di disketnya itu error. Nah, itu kan dia harus menulis dari awal lagi. Untungnya dia masih punya print-printannya yang dikonsultasikan dengan dosen, sehingga datanya tidak hilang semua. Tapi yang istilahnya hard copy-nya itu masih, tapi tetap pusing. Karena apa ya? Karena dia harus ngetik lagi, ngetik mulai dari awal. Dan ketika ngetik itu biasanya ya mungkin kesalahan-kesalahan kan ada, nanti ketika diserahkan kepada dosen dicek lagi, lah ini ada kesalahan lagi, suruh memperbaiki lagi. Jadi waktunya harusnya mungkin satu kali konsultasi udah ACC, dan cek lagi ternyata belum di ACC karena masih banyak tulisan-tulisan yang salah. Kemudian kesalahan atau kelalaian manusia, nah, ini kesalahan memasukkan data. Kemudian memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan tape atau disk dapat diatasi dengan pengolahan beberapa backup yang ditempatkan jauh dari data yang online. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kalau zaman dulu ya mungkin, kalau sekarang flash disk ya mungkin kita punya 2 flash disk ya, ketika mau cetak ternyata datanya di disk satunya. Atau kita simpan di flash disknya hilang, atau kita lupa ketinggalan di mana, itu juga termasuk human error atau kesalahan manusia yang sebenarnya bisa dihindari. Ini ada data-data yang online ya, jadi misalnya kita punya apa namanya, storage penyimpanan di cloud. Nah, jadi kita bisa ketika butuh ya dimanapun tempat kita bisa tinggal download, istilahnya tinggal download. Itu ada beberapa yang menyewakan seperti Google Drive dan lain sebagainya, itu ada. Kalau yang langganan Speedy itu juga ada fasilitas, yang nggak salah itu sampai 53 apa ya, sewanya itu 5.000 per bulan. Memang ada biaya sewa juga yang gratis. Kedua, ini penyusup atau intruder. Penyusup terdiri dari penyusup pasif, yaitu yang hanya membaca data dan tidak diotorisasi. Kemudian penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak diotorisasi. Jadi kalau penyusupnya mungkin hanya sekedar lihat-lihat apa gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai mengubah data, ini yang berbahaya. Contohnya misalnya pernah ada pemilu ya, kalau nggak salah ini tahun berapa ya? Awal-awal Pak Jokowi jadi presiden kalau nggak salah itu, tapi itu kalau nggak salah itu eh, pemilihan DPR. Nah, datanya itu ada orang yang menyusup, tidak mengganti angka, cuma mengganti simbol. Jadi simbol misalnya ada yang macam-macam ya, ada yang simbolnya mungkin kepo, ada yang simbol yang beringin, nah itu ada yang diganti. Nah itu mas, datanya live ditampilkan itu kan banyak wartawan yang meliput, jadi heboh. Setelah dicari orangnya, ketangkep, dia dihukum cuman
tidak lama. Kenapa? Karena dia hanya merubah simbolnya, tidak mengganti angkanya. Nah, kalau mengganti angkanya itu bisa berabe, ya. Hukumannya bisa lebih berat, tapi karena dia hanya mengganti simbolnya, hukumannya tidak. Tapi itu ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa aja jadi terkenal. Jika terkenal, nah itu di dalam penjara pun sudah ada yang kontrak. Nanti kalau kamu keluar, kamu kerja di tempat saya aja. Kenapa? Ya, karena dia dianggap mempunyai kemampuan yang lebih untuk bidang keamanan jaringan. Jadi kalau dia bisa menyusup, berarti dia bisa menangkal. Itu ada mungkin apa ya, bank atau perusahaan IT yang merekrut. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menciptakan sebuah sistem yang kemudian kategori penyusupan. Satu, lirikan mata pemakai non-teknis. Kemudian dua, penyadapan oleh orang dalam. Tiga, usaha hacker dalam mencari uang. Empat, spionase militer atau bisnis. Ini yang beberapa waktu yang lalu yang heboh itu ketika hubungan kita dengan Australia itu sedang tenggang. Itu ada perang antar hacker. Jadi hacker Australia itu menyerang Indonesia, sebaliknya hacker Indonesia juga menyerang beberapa sistem pemerintahan di itu juga dulu sempat ramai itu sekitar tahun berapa ya, masalah 2010-an apa ya, lama itu. Dan spionase militer atau bisnis. Nah, ada beberapa istilahnya negara gitu yang memang memata-matai negara lain itu melalui internetnya. Negara yang misalnya diakses apa saja, datanya seperti apa, itu dicari melalui internet. Kenapa? Karena sekarang kan rata-rata orang menyimpan data itu kan di internet. Email kita ya disimpan di internet. Kalau email kita bisa diakses oleh orang, berarti akun-akun kita kemungkinan bisa dirubah. Contoh yang sederhana itu misalnya kayak Facebook, ya WA itu juga ada beberapa kali yang sama di kampus itu pernah terjadi WA-nya dibaca kemudian meminjam uang. Nah, itu ada yang pernah tipu juga transfer ternyata WA-nya sedang dibaca oleh orang. Kemudian ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan menjadi tiga aspek, yaitu yang pertama kerahasiaan atau secrecy, diantaranya adalah privasi. Nah, ini terjamin, terjaminnya bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi, tapi menjaga konsisten dan keutuhan data dan sistem. Jadi orang yang bisa mengganti atau merubah data itu memang benar-benar orang yang punya otoritas atau memang punya hak. Ya. Misalnya kalau di kampus yang berhak menganu nilai ya dari dosennya, yang lain hanya bisa melihat tanpa bisa merubah. Itu. Dan ada lagi misalnya untuk tagihan mahasiswa itu satu orang ketemunya 3 juta yang memasukkan ya dari rektoran ke orang lain nggak bisa mengganti. Nah kalau orang lain bisa mengganti kan yang tadinya 3 juta nanti diganti cuma 2 juta. Ini kan bisa berapa ya. Orang yang punya hak itu yang bisa mengganti. Jadi kalau nanti ada membuat sebuah sistem harus dipikirkan. Biasanya ada admin, ada istilahnya apa ya, master admin, ada secondary admin. Jadi admin pusat itu nanti
mengatur hak-hak apa sih admin-admin yang misalnya katakanlah kalau di sini ada di fakultas-fakultas, itu nanti haknya dia apa? Jadi dia hanya bisa melihat mungkin atau mencetak atau mengapa gitu ya. Tidak semua eh, apa namanya admin itu mempunyai keleluasaan terhadap sistem itu. Saya dulu pernah punya eh, sistem pulsa, pernah mengelola dua server pulsa. Nah, dalam server pulsa itu, kalau saya sebagai master admin nanti bisa membuat misalnya admin untuk karyawan. Nah, karyawan itu hanya bisa melihat misalnya transaksi yang gagal. Nah, nanti kalau untuk mau mengembalikan saldo, nah itu harus masternya yang bisa mengembalikan. Kalau saya misalnya nggak apa namanya, nggak ngasih dia password saya, dia nggak akan bisa mengembalikan atau mengutak-atik adanya saldo. Misalnya menambah saldo itu juga jadi kewenangan istilahnya master admin. Jadi misalnya saya punya admin yang bisa dipercaya, oh nanti dia bisa ditambahkan. Misalnya dia bisa isi saldo dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, integritas atau integriti. Jaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Memang sistem itu harus bisa menjamin bahwa kalau ada orang luar yang tidak punya otoritas, itu nggak bisa akan berubah. Walaupun dia bisa masuk, bisa melihat, misalnya mahasiswa itu bisa melihat nilainya, tapi kan nggak bisa merubah. Kemudian yang ketiga, ketersediaan availability. Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak otoritas saat di jadi termasuk yang merubah programnya itu juga orang yang memang punya otoritas tersendiri. Jadi tidak sembarangan orang nanti yang tahu misal pemrograman bisa merubah. Jadi kalau bisa merubah ya bahaya. Semua orang nanti bikin program sendiri, bisa masukkan, nanti bisa repot. Memandang fungsi komputer sebagai penyedia informasi, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan dalam 4 macam. Jadi, dalam kita melihat keamanan sebuah komputer nanti ada 4 ancaman. Yang pertama adalah interupsi. Nah, interupsi atau interruption sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contoh, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, memotong kabel komunikasi, dan lain sebagainya. Ini contoh gambarnya. Ini interupsi ya. Ini ada sumber, kemudian ini kabelnya diputus sehingga sumber ini tidak bisa mencapai tujuan. Kenapa? Karena tujuannya dihalangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa kabelnya diputus atau dia masuk ke sistem kemudian merusak hard disk. Kalau bisa, dulu itu ada virus yang sangat jahat ya, jadi dia sampai merusak apa namanya hard disknya. Sekarang tidak ada. Kemudian yang kedua, intersepsi. Intersepsi atau interception pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Intersepsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contoh penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa otorisasi. Jadi
sumber ya menuju tujuan, tapi ini ada pihak yang mengintersepsi, sehingga ketika dia melihat tujuan atau mengambil data yang ada di sini disadap oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini bisa tahu, oh datanya itu seperti ini. Atau dia bisa file, jadi dari sumber ini datanya udah dikirim ke sini, di copy ke sini oleh orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, modifikasi. Modifikasi atau modification, pihak tak terotorisasi tidak hanya mengakses, tapi juga merusak sumber daya. Kemudian modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, merubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Modifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Sumber tujuan. Nah, ini misalnya A, kita ngambil data A ngirim, di sini dirubah jadi B, yang dikirim ke sini jadinya B. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena memang ada orang-orang yang sengaja menciptakan itu, bisa melalui merubah program ya, programnya dirubah sehingga kalau di sini ngirim A nanti keluarnya B, itu juga bisa terjadi. Atau sebaliknya, ini misalnya mau merubah nilai, ini juga bisa. Yang tadinya C nanti dirubah jadi A. Kemudian yang keempat adalah fabrikasi. Fabrikasi atau fabrication, pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contoh, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, menambah rekod ke misalnya data yang tadinya ada 5 ini ditambah jadi 6. Pesannya misalnya itu bisa dirubah, pesan-pesan palsu gitu ya. Isinya bisa diganti gitu ya. Makanya sekarang ada WA itu ada Enscript. Enscript itu mengacak. Kalau datanya lewat itu dibaca tidak bisa. Berubah gitu. Kalau kita yang membaca, kita yang nggak bisa itu baca ketika dalam posisi transmisi ya, bukan dalam posisi di HP. Dalam posisi pas transmit, itu datanya akan dirubah. Petunjuk pengamanan sistem. Nah, ini menurut Shelter dan Scruter memberi petunjuk mengenai prinsip-prinsip pengamanan sistem komputer, yaitu yang pertama, rancangan sistem seharusnya publik. Yang kedua, dapat diterima. Ketiga, pemeriksaan otoritas saat itu. Keempat, kewenangan serendah mungkin. Mekanisme yang ekonomis. Maksudnya mekanisme yang ekonomis itu kita jangan menciptakan sebuah sistem yang membutuhkan untuk keamanan itu biaya yang terlalu tinggi. Misalnya untuk login itu tidak menggunakan password tapi menggunakan misalnya retina, itu kan alat untuk membaca retina itu kan harganya mahal, jadi itu tidak ekonomis. Malah ekonomis ya hanya menggunakan password. Atau kalau sekarang HP itu kan ada namanya fingerprint, nah itu juga sekarang itu sudah dengan kemajuan teknologi juga semakin murah. Kemudian yang kedua, otentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Kemudian masalah identifikasi pemakai ketika login tersebut, otentifikasi pemakai, user identification.
Jadi ketika memakai login, nah dia sebagai user authentication. Nah, kebanyakan metode identifikasi didasarkan pada 3 cara. Yang pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu kandung, dan lain sebagainya. Atau menggunakan sesuatu yang dimiliki oleh pemakai, misalnya kartu identitas, kunci, atau pita magnetik seperti pada ATM ya, atau chip. Nah, sekarang itu ATM udah ada tambahannya berupa chip. Kemudian sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, atau misalnya wajah, ya, wajah. Gitu. Ini untuk wajah ini sekarang sudah banyak. Jadi zaman dulu kita absen itu menggunakan fingerprint, ternyata fingerprint itu bisa diduplikat. Makanya ya sekarang itu menggunakan wajah. Ini kalau wajah kan nggak bisa diduplikat, atau ada dua wajah dan jari. Saya pernah nyoba untuk yang pakai wajah itu, tak foto di HP itu tak tekan di mesin absen, ternyata bisa ketahuan, maksudnya tidak bisa untuk absen. Itu kalau kita nitip terus kirimkan foto aja ternyata tidak bisa. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah password. Pemakai memilih satu kode, mengingatnya dan mengetikkan saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan, komputer tidak menampilkan di layar. Nah, misalnya ketika kita memasukkan password, munculnya itu adalah tanda bintang. Jadi nggak kelihatan. Maksudnya kalau kita ngelihat ke layar nggak kelihatan. Tapi kalau kita ngelihat ke keyboard orang yang ngetik ya bisa kelihatan. Teknik ini mempunyai kelemahan yang sangat banyak dan mudah ditembus. Pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat. Seseorang yang kenal dengan pemakai dapat mencoba login dengan sesuatu yang diketahui mengenai pemakai. Biasanya orang kalau ditanya password dalam bentuk angka, maka dia akan menuliskan tanggal lahir supaya mudah diingat. Nah, ini sangat berbahaya sekali, terutama ketika orang dengan mudah mengetahui tanggal lahir kita. Karena apa? Tanggal lahir kita kan tercantum di KTP. Misalnya KTP sama yang satu dompet gitu ya, ada KTP, mungkin ada SIM-nya, ada ATM, ya. Nah, dari sini kan bisa kelihatan, oh ini tanggal lahirnya misalnya 1 Januari tahun 2000. Jika ada ATM-nya, maka si penemu itu akan menuliskan, misalnya ya, misalnya 01, 01, 20. Makanya kalau di bank, kadang-kadang ada yang memblok ketika mengecek maksudnya PIN kita dengan tanggal lahir sama enggak. Kalau sama akan terjadi untuk kemudian menggunakan angka yang sama atau berurutan. Contohnya misalnya ini ada 4 digit. Nah, bisa menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah lebih mudah mengingat, atau 1, 2, 1, 2. Atau satu semua. Satu, atau 2 semua, atau 3 semua. Nah, kalau kita mempunyai sebuah sistem yang bagus, kita harus bisa memblokir ketika user itu membuat PIN dengan kriteria tertentu. Contohnya misalnya yang kira-kira mudah ditebak. 1212. Jadi kalau ketika usernya itu bikin PIN 12 itu dia selalu ditolak. Atau misalnya 1234, nah itu terlalu mudah sehingga harusnya ditolak. Nah, dalam percobaan yang menyatakan proteksi password dapat ditembus dengan mudah. Percobaan yang dilakukan adalah terdapat file berisi nama depan, nama belakang, nama jalan,
tempat lahir atau tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini kalau dalam bentuk tulisan ya. Isi file dicocokkan dengan file password. Hasil percobaan menunjukkan lebih dari 86 cocok dengan password yang digunakan memakai di file password. Jadi ini berdasarkan survei ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan nama depan atau nama belakang untuk jadikan sebagai password atau tempat lahir. Jadi ada tanggal lahir dan tempat lahir. Nah, upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain dengan yang pertama salting. Menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang tertentu. Jadi sistem itu nanti sudah meng-create sebuah password. Nah, passwordnya misalnya 2 digit. Katakanlah misalnya create pertama AB. Nanti kita yang menentukan belakangnya. Itu juga bisa. Atau sebaliknya di belakang, ditaruh di belakang. Jadi ketika kita memasukkan password angka misalnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti sistemnya akan menambahkan password lagi yang password belakangnya itu tidak bisa diubah atau tidak bisa dihilangkan. Jadi udah ada ketentuannya itu untuk biar aman. Kemudian yang kedua, one time password. Pemakai harus berganti password secara teratur. Upaya ini untuk membatasi peluang password telah diketahui untuk dicoba-coba pemakai lain. Nah ini di perbankan ini sudah banyak yang menggunakan istilahnya one time password. Jadi ketika kita punya PIN-nya, mau transaksi, nah nanti ada OTP-nya lalu SMS dikirim PIN lagi supaya PIN itu dimasukkan. Kalau misalnya orang bisa menjebol PIN-nya, tapi dia tidak punya HP-nya, nah, misalnya HP-nya di bawah yang punya, misalnya katakanlah. Ketika kita mau transfer, tidak bisa. Kenapa? Harus memasukkan time password. Di Google juga ada, namanya ada aplikasinya, namanya 2FAS autentifikasi. Jadi ketika kita punya aplikasi ya, di passwordnya kita download di Play Store, 2FAS-nya, nah, itu untuk keamanan kedua. Jadi ada PIN, nanti 2FAS itu angkanya setiap berapa detik itu ganti. Nanti reset sendiri, reset sendiri. Nah, ketika kita nanti ada sinkronisasi antara WiFi ini dengan password yang ada. Ada juga yang kalau di BCA itu semacam kalkulator. Fungsinya itu adalah untuk menggenerate angka tertentu. Jadi yang pertama biasanya ada PIN 1, nah, itu disuruh memasukkan angka yang muncul di dalam layar. Nanti setelah dimasukkan, nah nanti di situ ada muncul angkanya. Setelah di generate itu ada muncul angkanya berapa nanti dimasukkan. Kalau cocok, nanti biasanya ada verifikasi kedua. Verifikasi kedua itu memasukkan lagi PIN yang digenerate oleh alat itu. Dan setiap menit itu ganti-ganti. Saya nggak tahu itu sistemnya apa namanya, cara menggenerate-nya bagaimana gitu ya. Pelajari tapi memang nggak ketemu apa itu berdasarkan waktu, misalnya jam segini, menit segini, detik segini, nanti munculnya ini. Nanti kalau sudah ganti, munculnya, nah, karena tak coba itu kalau salah gitu ya, misalnya 8 diganti 3 itu, kadang salah bahasa itu juga nggak masuk. Dan kalau sudah salah 3 kali, itu otomatis diblokir. Jadi kalau kita mau harus ke BCA untuk membukanya.
Yang berikutnya pemakai mendapat satu buku berisi daftar password. Nah, setiap kali pemakai login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat di dalam buku password. Jadi misalnya login pertama, loginnya ini, setelah ini selesai, nanti berikutnya, tapi ini kelihatannya jarang dipakai, karena ya mungkin nggak praktis karena kemana-mana harus dibawa. Nah, ini jadi pemakai juga direpotkan karena harus menjaga bukunya itu jangan sampai dicuri. Nah, ini kelemahannya kalau ada namanya buku password. Mungkin yang lebih realistik ya menggunakan one time password yang menggunakan email atau menggunakan eh, nomor HP. Kemudian yang ketiga, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Nah, variasi pada password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar panjang dan jawaban. Jadi nanti kita disuruh bikin pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Nah, ini di beberapa istilahnya apa ya, situs ya, itu untuk misalnya email apa itu untuk eh, ketika kita lupa password. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan yang muncul yang sudah pernah kita bikin gitu ya. Ketika kita membuat password itu nanti sudah ada pertanyaan. Nah, kalau lupa PIN-nya atau lupa passwordnya, nanti pertanyaan yang muncul apa jawabannya. Nah, itu juga harus diingat-ingat ya. Bisa misalnya nama ibu kandung ya. Kalau di bank biasanya ketika kita komplain apa itu kan ada pertanyaan, apalagi sekarang kan ada sistemnya online, jadi pembukanya mari ditanya biasanya tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, jawabannya harus konsisten gitu ya. Tidak bisa ganti-ganti karena ada di beberapa tempat yang punya tambahan nama atau namanya itu ada dua, ketika nama kecil, ketika sudah kalau istri ya sudah punya suami, kadang di belakangnya itu ada nama suaminya ya. Kalau tempat saya dulu, zaman dulu itu ketika menikah itu nanti namanya ganti gitu ya, dan tadi ada nama muda, nama tua. Ketika nama masih anak-anak sama nama tua itu beda. Zaman dulu kan kalau KTP ganti nama itu kan gampang, nggak seperti sekarang. Dan zaman dulu rata-rata yang ganti itu orang-orang desa yang mungkin tidak membutuhkan akte kelahiran ya, karena kalau namanya ganti otomatis akte kelahirannya kan nanti kalau nggak cocok kan nggak bisa. Sekarang udah nggak dipakai. Kalau zaman dulu ya ada tambahannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tidak perlu menuliskan di kertas. Nah, yang kira-kira mudah, misalnya apa sih hewan kesayangan? Misalnya kucing. Gitu. Siapa nama guru SD? Kelas satu dulu kan ada guru kelas yang tinggal ganti-ganti. Kemudian beberapa contoh pertanyaan, apa nama wilayah Anda? Siapa nama pahlawan Anda kecil? Superman. Gitu ya. Pada saat login komputer, memilih salah satu dari pertanyaan tadi secara acak. Jadi misalnya ada 3 pertanyaan, nanti yang muncul salah satu, kita menjawabnya. Dan dicek apakah jawabannya benar. Kalau benar berarti bisa masuk. Kemudian tantangan tanggapan, challenge respon. Pemakai diberi kebebasan memilih algoritma. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda dari terminal berbeda. Kalau misalnya saya ngakses dari kampus, kemudian ngakses dari rumah, itu nanti bisa muncul pertanyaan yang berbeda. Kalau Google misalnya ada Google autentifikasi, misalnya kita robot atau bukan. Kadang-kadang kan ada software ya untuk membobol password itu dengan cara dia mengacak password. Saya dulu pernah punya software untuk
membobol password di PDF. Nah, zaman dulu kan banyak download PDF, kemudian passwordnya dikunci. Itu punya software-nya zaman dulu itu ya free gitu ya. Lupa dulu dapat download, terus nanti program itu dijalankan. Nanti dia eh, lama dan belum tentu berhasil karena apa ya, tergantung mudah dan tidaknya password yang dipakai. Dia nyoba satu-satu, misalnya satu bisa dua, bisa tiga, bisa sampai 9, nanti diulangi lagi 10, 11 dan seterusnya. Nanti setelah itu huruf ya, misalnya A, B, C. Jadi programnya itu bisa sehari-hari membukanya. Dia menggenerate terus. Identifikasi fisik. Nah, pendekatan lain dalam memeriksa yang dimiliki pemakai. Oke, mungkin kita sambil sudah senang ya, kalau suaranya tidak jelas. Kartu berpita magnetik atau magnetic card. Nah, ini contohnya dipakai di ATM atau kartu mahasiswa. Kemudian ada sidik fisik, sidik jari, sidik suara, analisis panjang jari, pengenalan visual dengan kamera. Nah, ini yang umum dipakai biasanya adalah sidik jari. Kemudian analisis tanda tangan, ini disediakan papan dan pen khusus. Biasanya kalau kita bikin SIM gitu ya, ini kan nulis tanda tangannya itu kan di papan khusus dan dengan pulpen yang khusus, jadi tidak pulpen biasa. Salah satu contoh menggunakan tanda tangan. Analisis suatu yang dipunyai pemakai, misalnya urin. Nah, ini jarang ada ya identifikasi yang menggunakan urin. Nah, ini pendekatan pengamanan yang bagus tapi tidak diterima secara psikologis. Jadi ini bagus tapi tidak diterima secara psikologis. Masa ketika kita mau masuk harus disuruh kencing dulu, nah tidak bagus. Kemudian analisis darah. Pendekatan ini relatif aman tapi tidak diterima. Karena sedang masuk nanti harus tes darah. Kemudian pembatasan. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu, hanya pada waktu dan hari tertentu. Misalnya kalau login pada sistem akademik, misalnya untuk kuliah, ya hanya dilakukan pada jam kuliah. Itu hanya contoh aja yang bisa diperlakukan. Kemudian pembatasan dengan callback.
Jadi login dapat dilakukan siapapun bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Ini di beberapa mungkin yang pernah nanti mungkin suatu saat Anda punya kartu kredit gitu ya. Ketika Anda belanja atau apa, nanti ada laporannya lewat SMS. Apakah selamat Anda telah berbelanja di sini. Nah, kalau misalnya ternyata kita tidak belanja di situ, nah kita diminta segera menghubungi banknya untuk melapor. Kenapa? Karena itu bukan kita yang belanja. Karena pada era zaman dulu tahun 2010 itu banyak sekali, terutama di Indonesia, sampai Indonesia itu kartu kreditnya diblokir di luar negeri karena apa? Karena banyak penipuan. Jadi itu caranya dengan cara misalnya kita buka toko, kemudian ada transaksi menggunakan kartu kredit, nah kartu kreditnya itu dicatat nomornya. Nah, nomor itu disimpan, kemudian kita gunakan untuk belanja tempat lain. Nah, itu. Dulu ada yang sampai beli Harley Davidson ya dikirim ke Jogja, naik polisi sama mungkin yang belanja itu udah tahu, jadi dia nggak berani ngambil. Kemudian pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan waktu pemakaian login, terminal di mana memakai login. Ini ATM ya, jadi ATM itu biasanya punya kesalahan 3 kali, itu 3 kali skala udah otomatis diblokir. Tujuannya apa? Ya untuk keamanan, itu digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak memakai. Saya dulu juga pernah lupa, ganti password lupa gitu ya. Passwordnya apa dulu. Akhirnya apa ya? Akhirnya ke customer service untuk dibuka blokirnya. Menyerahkan ke buku tabungan, menyerahkan KTP, menandatangani, terus habis itu disuruh mengingat lagi, dibuka tapi kita dicoba maksudnya, masih blokirnya dibuka. Kita suruh mengingat-ingat, ternyata nggak ingat juga, masukkan 3 kali gagal, itu terus ajukan surat ke pusat, nanti bisa dibuka. Model loginnya itu juga dicatat, jadi misalnya Anda merasa tidak menggunakan ATM, saldonya berkurang, nanti bisa minta printout-nya. Kemarin kita ngambilnya itu melalui ATM mana saja sehingga tahu, karena dulu ada beberapa kasus orang tua yang uangnya diambil oleh mungkin ada keluarganya yang kadang-kadang kan sering disuruh kamu ambil apa namanya uang, jadi dikasih inya. Satu saat dia pengen ngambil sendiri itu tanpa dicuri, hasilnya dicuri, kemudian gunakan untuk ngambil. Nah yang punya itu merasa tidak, setelah di cross check dilihat oh ngambilnya di sini jam sekian kan, oh ternyata, dan bahkan juga bisa dicek di CCTV-nya. CCTV-nya kadang-kadang kan ada rekamannya, jam sekian orangnya seperti ini. Makanya kalau KTM ada larangan untuk menggunakan penutup wajah dan menggunakan topi atau kacamata. Cuman kalau sekarang kan era pandemi ya, masih biasanya menggunakan masker. Karena itu kalau KTM malah nggak boleh menggunakan, pada saat normal itu memang nggak boleh menggunakan masker karena wajahnya nanti nggak akan kelihatan. Mekanisme proteksi sistem komputer. Pada sistem komputer, objek yang perlu diproteksi adalah yang pertama, perangkat keras yang perlu diproteksi antara lain proses, segmen memori, terminal, disk, printer, dan sebagainya. Pertama adalah pemroses atau prosesor, kemudian disk atau harddisknya itu perlu diproteksi benar-benar supaya datanya tidak bisa di. Kemudian objek perangkat lunak yang perlu diproteksi antara lain proses, file, basis data, dan lain sebagainya. Basis datanya ini sangat penting sekali untuk diproses. Kalau misalnya perbankan, nanti saldonya itu bisa
ganti-ganti oleh orang sembarangan ya bisa berapa. Tapi kalau rata-rata kalau bank itu sudah punya keamanan yang canggih. Ya. Orang dalam ngotak-ngatik pun nanti suatu saat pasti akan ketahuan. Saya dulu pernah pas kuliah itu, kami itu di dosennya kemudian pernah pengalaman itu menjadi auditor di sebuah bank. Nah, pada suatu saat dia menerima laporan, ternyata di bank itu ada seorang yang punya tabungan banyak, tabungannya udah ratusan juta, kan ada bunganya. Bunganya juga lumayan. Setelah di print ternyata bunganya itu berkurang, pindah gitu. Tapi dicek di sistemnya dia nggak tahu ini pindahnya kemana. Cuman itu memang tidak dipublish. Ya. Nanti kalau dipublish bisa terjadi rush, bisa mengambil semuanya. Akhirnya dipanggil auditor, setelah auditor dicek, ternyata di sistem banknya itu ada sebuah script atau semacam virus atau program yang tujuannya adalah mengambil bunga. Jadi memang ada bunga itu diambil walaupun ngambilnya nggak banyak ya. Misalnya bunga kita 10.000 gitu ya, diambil 10.000, ini nggak ketahuan kalau kita nggak ngeprint. Kalau saya kan memang malas ngeprint ya, jadi nggak tahu kalau misalnya saldonya borong itu hanya satu orang itu yang memang dia setiap bulan itu ngecek. Jadi ngecek bunganya ada berapa sih. Dan masuk ke rekening orang gitu. Ya termasuk dia sebenarnya orang dalam. Jadi istilahnya dia yang membuat programnya, kemudian dia menyisipkan sebuah program kecil sehingga si teller itu nggak akan tahu uang yang diambil itu larinya kemana itu memang jejaknya itu istilahnya dihapus. Tapi ketika auditor yang ngecek nanti akan ketahuan larinya kemana. Ini ada sebuah nomor rekening, tahu-tahu ada uangnya, ini uangnya dari mana bisa tahuan. Nah, sekarang program-program jahat. Ancaman-ancaman canggih terhadap sistem komputer adalah program yang mengeksploitasi kelemahan sistem komputer. Ancaman tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama, program-program yang memerlukan program inang atau host program. Di fragmen program tidak dapat mandiri secara independen dari satu program aplikasi, program utilitas, atau program sistem. Jadi dia membutuhkan semacam apa ya, program yang sedang berjalan. Atau ketika kita download aplikasi, misalnya software atau apa, nah software virusnya itu nempel di program itu. Jadi ketika nanti dicari, akan kelihatan kan nempel di dua aplikasi. Saya dulu pernah download program apa gitu ya. Setelah saya ingat-ingat, oh saya kemarin habis program ini, ternyata setelah hapus ya virusnya hilang. Artinya hilang itu tidak menular lagi. Setelah kalau di scan itu kadang-kadang scan, ada nanti scannya terus ada lagi. Nah, setelah aplikasi itu dihilangkan, terus program itu nggak muncul lagi. Program-program tidak memerlukan program inang, program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Jadi memang dia ada program yang masuk. Program itu tidak nginduk dengan program-program yang lain. Ini ada taksonomi program jahat. Jadi program jahat ini ada yang perlu inang, ada yang independen atau berdiri. Yang perlu inang ini namanya ada trapdoor, ada virus, ada logic bomb, ada trojan horse. Yang independen atau berdiri sendiri itu bakteria dan komputer itu juga ada bakterinya ya. Ada bakteri, ada virusnya. Kalau virus itu punya tempelan, jadi program inang itu adalah tempelannya. Misalnya saya habis download menjalankan install program misalnya audio prosesor
atau misalnya program Adobe Photoshop misalnya. Ternyata di situ ditempeli virus. Nah, itu adalah Adobe-nya tadi itu adalah program inangnya. Kalau yang independen itu memang tidak membutuhkan program inang. Nah, kita jelaskan satu persatu. Bakteria. Bakteria adalah program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Bakteria memproduksi secara eksponensial dengan cepat mengambil alih seluruh kapasitas pemroses, memori, atau ruang disk, mengakibatkan penolakan pengaksesan pemakai ke sumber daya. Ini saya dulu pernah ada mungkin semacam bakteria. Jadi desktop ini ya zaman dulu. Jadi komputer saya itu setiap saya buka program apa nanti ada tambahan file yang tulisannya desktop ini. Itu sebenarnya sih filenya itu enggak banyak, tapi di semua folder itu ternyata hampir ada. Nah itu pakai antivirus itu udah enggak bisa. Antivirus apa enggak bisa, terus akhirnya ya dibersihkan, terus diinstal ulang. Data-datanya itu diselamatkan dulu, terus diinstal ulang itu baru. Terus itu zaman dulu ya, desktop itu sangat menjengkelkan. Kenapa? Karena habisnya itu jadi penuh gitu ya. Jadi kalau saya waktu-waktu luang itu saya gunakan untuk menghasilkan itu. Bisa cari filenya, terus saya hapus. Nah besok ketika saya buka program apa, itu nanti dia muncul lagi di folder ini, folder ini, folder ini, folder ini. Jadi munculnya itu tidak serentak. Ketika kita mengeklik program tertentu nanti dia masuk. Jadi kita nutup, kita membuka lagi, dia masuk lagi. Terus gitu. Lama-lama kan jadi banyak. Yang berikutnya logic bomb. Logic bomb adalah logic yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Ketika kondisi-kondisi terpenuhi, logic mengeksekusi suatu program yang menghasilkan aksi-aksi tak terotorisasi. Itu maksudnya ini ada program itu ada syaratnya, misalnya kondisinya. Ketika user ngeklik ini atau memasukkan ini, nanti programnya baru berjalan. Jadi kalau pemakainya tidak menjalankan sesuatu yang disyaratkan oleh logic bomb itu, maka programnya nggak akan jalan. Jadi programnya diam saja. Tapi ketika syaratnya terpenuhi, ketika dia memencet tombol apa gitu ya. Zaman dulu itu pernah ada itu ya, tahun 2000 berapa itu ketika kombinasi ALT dengan apa atau tombol huruf apa diketik di keyboard itu virusnya otomatis aktif. Kalau kita nggak ngeklik itu ya nggak akan aktif. Nah, jadi itu virusnya seperti itu. Ada juga dulu yang istilahnya virus Valentine Day. Nah itu hanya aktif setahun sekali pas tanggal Valentine Day itu nggak salah tanggal Februari apa ya. Nah itu taruh pas tanggal 13 Februari kita menghidupkan komputernya, nah virusnya itu akan muncul. Biasanya berupa apa ya layar itu dulu ada gambar hati gitu ya munculnya seperti itu saja. Jadi tidak mengganggu eh, apa namanya program-program yang lain. Dia hanya memunculkan itu. Tapi pada saat itu muncul, otomatis layarnya nggak akan bisa dipakai. Jadi ketika kita ngetik, ya ngetiknya akan terhenti. Karena apa layarnya itu. Nah, cara menghilangkannya gimana? Nanti kalau udah ganti hari, dia otomatis akan berhenti. Kemudian trapdoor. Trapdoor adalah titik masuk tak terdokumentasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses tanpa metode-metode autentifikasi normal. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh program untuk mencari kesalahan program. Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan oleh program jahat untuk memperoleh pengaksesan tak otorisasi. Jadi
Trapdoor ini semacam pintu ya, lubang, lubang di sebuah sistem yang bisa dipakai oleh orang yang tidak teridentifikasi. Zaman dulu ya, ketika tahun 2008 atau 2010 ya, itu ada orang yang memanfaatkan sebuah celah di dalam jaringan sebuah seluler untuk memanfaatkan eh, akses internet secara gratis. Nah, dulu ada yang jual, jadi kartu itu syaratnya itu pulsanya habis. Jadi kalau misalnya ada pulsanya, nanti pulsanya akan berkurang, saya pulsanya habis. Nah, setelah pulsanya habis, dia tetap masih bisa memakai internet unlimited, tidak akan habis. Jadi dia memanfaatkan jalur lubang di dalam atau celah di dalam internet yang dipakai oleh beberapa operator. Jadi ada misalnya Telkomsel, ada Excel, ada apa, itu hampir semuanya ada lubangnya kan. Nggak tahu itu dulu penemunya bisa pintar seperti itu. Gitu. Tapi itu tidak lama ya, paling setahun 2 tahun itu udah ketahuan, terus istilahnya jalurnya itu ditutup, jadi tidak dipakai lagi. Sebenarnya kalau nggak salah itu jalur itu dipakai untuk apa gitu, itu disalahgunakan untuk internet secara gratis. Jadi di billingnya operator itu tidak akan muncul akses penggunaan itu. Jadi seolah-olah kalau memang nggak ada pulsanya ya dia memang nggak bisa pakai. Di billingnya itu kan kelihatan kalau misalnya kita habis pakai apa, habis pakai kan kelihatan. Nah itu memang tidak muncul karena memang menggunakan lubang yang eh, atau bug sehingga tidak terdeteksi oleh software. Kemudian berikutnya adalah Trojan Horse. Trojan Horse adalah rutin tidak terdokumentasi rahasia ditempelkan dalam suatu program berguna. Program-program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Nah, Trojan Horse ini biasanya dihasilkan dari zaman dulu pemakaian internet ya, sebelum, kalau sekarang kan kalau kita menggunakan apa namanya, Google Chrome ya. Nah, Google Chrome itu kan ada ketika download kira-kira filenya itu berbahaya kan ada peringatannya. Kira-kira file ini berbahaya maka Anda mau lanjut atau tidak. Nah, diduga di dalamnya ada misalnya ada Trojan House-nya, ada bomnya dan lain sebagainya. Eksekusi program menyebabkan eksekusi rutin yang rahasia tersebut. Jadi ketika kita menjalankan sebuah program yang ada Trojan House-nya, ketika kita menjalankan program itu, Trojan House-nya itu akan jalan secara otomatis sehingga bisa mengganggu program yang lain. Dan yang berikutnya virus. Nah, virus adalah kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengopian dirinya disisipkan ke suatu program lain atau lebih. Program menginfeksi program-program lain dengan memodifikasi program-program tersebut. Modifikasi itu termasuk memasukkan kopian program virus yang kemudian dapat menginfeksi program-program lain. Jadi saya dulu pernah punya komputer yang kena virus. Jadi virusnya itu merubah file itu menjadi Excel. Itu file doc jadinya. Jadi ketika dibuka ya pakai apa namanya, Word nggak bisa karena fungsinya berubah menjadi Excel. Nah itu karena zaman dulu itu kayaknya itu mudah sekali komputer kita itu terserang oleh virus gitu ya. Karena apa ya? Karena banyak di rental komputer kayak gudang virus. Gitu. Kemudian ada mahasiswa ngopi atau mengumpulkan tugas melalui flash disk, akhirnya virusnya masuk.
Kalau sekarang komputer sistem operasi sendiri sudah punya antivirus ya, walaupun belum begitu canggih, tapi udah lumayan untuk menangkal beberapa virus. Jadi virus ini bukan seperti bayangan kita virus corona itu beda. Jadi virusnya itu hanya sebuah program ya. Jadi katakanlah bukan ketika kita mau pakai komputer biar komputernya tidak kena virus, kita harus cuci tangan dulu. Atau mungkin komputernya harus disemprot dulu biar bebas dari virus. Bukan itu. Jadi virusnya sebenarnya adalah program. Program yang bisa mengganggu program yang lain. Atau merubah program yang lain. Itu namanya virus. Jadi isinya adalah program. Isinya di mana ya? Di hard disk. Di hard disk ketika kita sedang menjalankan aplikasi tertentu, masuk ke RAM, ketika kita membuka aplikasi tersebut akan menginfeksi data atau program yang sedang kita jalankan. Dan yang berikutnya, ROM adalah program yang dapat mereplika dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lain lewat hubungan jaringan. Network ROM menggunakan jaringan untuk menyebarkan dari sistem ke sistem lain. Sekali aktif di suatu sistem, network ROM dapat berlaku seperti virus, bakteria, atau trojan host, atau melakukan sejumlah aksi menjengkelkan atau menghancurkan. Jadi ini menularnya bisa melalui jaringan internet ya, baik LAN, internet lokal maupun WAN. Misalnya di website ini ada download game gitu ya. Nah di situ ada wormnya. Ketika kita download, nah nanti tiba-tiba misalnya komputer kita seolah-olah jadi penuh. Kenapa? Karena file-filenya itu mengcopy dirinya menjadi banyak. Memenuhi itu kadang-kadang ada juga yang menyerang jaringannya. Jadi ketika komputer itu dicolokkan ke jaringan, komputernya kan menjadi lambat internetnya. Nah, kenapa? Karena dipakai oleh worm itu untuk menyebarkan. Jadi jaringannya itu dipakai penuh. Nah, kita dulu pernah ada satu komputer di lab itu yang kena virus sehingga komputer itu dicolokkan. Nah, jaringannya itu kan langsung penuh. Jadi komputer lain nggak kebagian bandwidth. Jadi buat akses internet lambat apa. Ternyata ada satu komputer yang di situ ada wormnya. Kita dulu juga pernah dapat peringatan dari Speedy ya waktu itu karena dicurigai di komputer kita mungkin dipantau dari sana ini kok penggunaannya langsung full speed. Nah dari sana tahu mungkin oh ini masih ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya kita diinformasikan dari sana setelah kita teliti ternyata coba satu-satu nyarinya. Ini dimatikan, yang lain lancar nggak? Oh lancar. Misalnya satu kelas dimatikan, oh berarti ada di kelas ini. Cara masukkan sesuatu itu ketemu. Jadi cara menghilangkannya gimana? Karena kita nggak mau pusing-pusing langsung format ulang. Karena datanya kan tidak begitu penting ya. Kalau data penting ya harus dihasilkan antivirus. Antivirus itu ada yang dia bisa menyelamatkan datanya, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa menghapus virusnya, ada yang bisa istilahnya memenjara, jadi apa ya? Dialokasi, dilokalisir virusnya. Jadi virusnya udah nggak aktif lagi, tapi ada virusnya tapi dikunci istilahnya. Ada yang membersihkan, ada yang misalnya file ini terkena virus langsung dikarantina. Misalnya. Jadi file itu nggak bisa dipakai lagi. Kalau yang itu biasanya yang free, kalau yang berbayar biasanya bisa membersihkan. Jadi ketika kita punya dokumen misalnya terkena virus, kalau nanti virusnya bayar, dokumen itu dibersihkan sehingga dokumen itu tetap bisa dipakai. Tapi kalau yang gratis biasanya itu dikarantina. Jadi dokumen itu diambil, dimasukkan dalam folder khusus sehingga nanti tidak menular lagi. Tapi konsekuensinya data yang tadi kena virus nggak bisa kita pakai lagi. Dan kita bahas lebih dalam tentang virus. Masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem komputer seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. Ini memang
Kendalanya sampai dengan saat ini itu memang virus masih ada, walaupun eh, tidak seheboh zaman-zaman dulu. Karena apa? Karena mungkin si pembuat virus ini juga lama males mungkin ya, karena dia bisa mengerjakan yang lain mendapatkan uang daripada hanya membuat virus. Atau mungkin virus ini hanya dugaan saya, dibikin oleh si pembuat antivirus. Tujuannya apa ya? Biar antivirusnya laku, supaya antivirusnya laku maka diciptakanlah sebuah virus. Ini hanya dugaan saya. Benarnya ya, ya anggap saja ini hanya kira-kira saja. Sama seperti eh, corona, ada yang orang menduga gitu ya. Oh mungkin ini apa namanya, ada yang sengaja. Nah, saya nggak tahu. Gitu. Dugaan-dugaan itu memang bisa saja muncul di masyarakat. Supaya apa? Supaya vaksinnya laku. Tapi itu hanya dugaan saja. Jadi ini jangan dijadikan sebagai sebuah kepastian. Ini hanya baru. Memang dasarnya memang secara ilmiah belum belum ditemukan. Virus mengalami siklus hidup 4 fase atau 4 tahap. Yang pertama adalah virus tidur, dorman pas, kemudian virus fase propagasi, propagasi 4, fase pemicu, fase eksekusi. Nah, fase tidur, jadi sebenarnya komputer kita itu sudah ada virusnya, tapi virusnya memang belum aktif. Kapan aktif? Nah, ketika ada pemicunya. Pemicunya apa? Misalnya katakanlah virus itu ngendon di foto editor. Ketika foto editornya dibuka, baru virusnya itu akan tereksekusi. Kalau nggak dibuka ya virusnya tidur aja jalan, atau hidup dengan kondisi tertentu. Misalnya pemakaian internet dicolokkan terus selama 24 jam. Saya dulu pernah punya nyewa VPS gitu ya. Itu kena virus. Kenapa? Karena saya waktu itu buka browsing ya, pakai nyoba browsing di VPS, misalnya kan internetnya cepat ya. Kemudian lupa, tidak saya tutup ya, tahu-tahu berapa hari itu saya cek itu udah kena virus. Akhirnya saya tinggal karena di apa namanya, di atas sulit saya download beberapa antivirus tidak bisa, bayarnya bulanan. Ya. Dan berikutnya nggak saya perpanjang, saya daftar lagi, bayarnya sama, perpanjang sama daftarnya, saya daftar lagi, ganti, cuman ganti apa namanya, alamat IP sama passwordnya ganti. Udah itu aja. Sekali virus telah memasuki sistem dengan menginfeksi satu program, virus berada dalam posisi menginfeksi beberapa atau semua file Excel lain di sistem itu saat program yang terinfeksi dieksekusi. Jadi kalau ada misalnya masuk di Office gitu ya, ketika Office-nya kita buka, filenya jalan. Gunakan untuk nyimpan file ya, misalnya di drive C, nanti drive C-nya yang satu folder biasanya akan ketularan. Kebanyakan virus mengawali infeksinya melalui pengkopian disk yang telah terinfeksi virus. Nah ini hati-hati ketika kita mengopi data atau program dari flash disk teman kita. Kita nggak tahu apakah dia aman atau tidak. Memang disarankan, maupun komputer sekarang yang menggunakan Windows 10 itu sudah ada antivirusnya. Tapi lebih baik ditambahi antivirus. Antivirus itu kebanyakan itu ada dua, ada macam, ada yang antivirus lokal, lokal seperti Semadak gitu ya. Ada antivirus
internasional. Tapi kalau kita terlalu banyak menginstal antivirus itu juga bisa berbahaya. Kenapa? Komputernya jadi lambat. Dulu pernah antivirusnya ada berapa ya, dari luar negeri satu, dalam negeri satu, termasuk Semadak gitu ya. Saya install, komputernya lambat. Akhirnya sudah tak hapus saja antivirusnya. Nah, dengan berkembangnya internet sampai saat ini, proses penyebaran virus menjadi semakin beragam. Misalnya melalui mail, melalui website, dan lain sebagainya. Ini zaman dulu itu ada namanya email sampah. Ketika email kita kena virus itu langsung penuh. Kenapa ya? Karena yang ngirim ke email kita itu banyak sekali. Zaman dulu itu pernah ada sampai jaringannya itu penuh, apa namanya, dipakai ngirim ngirimi file sampah gitu ya. File-file yang isinya nggak tahu itu masuk ke email kita. Ya, kita buka kan otomatis menggunakan jaringan internet. Itu internetnya langsung ininya bandwidthnya terpakai. Ada klasifikasi virus. Yang pertama, parasitic virus merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file Excel. Ini virus-virus zaman lama ya, atau tradisional. Kemudian yang kedua, memory resident virus. Virus memuatkan diri ke memori utama atau ke RAM sebagai bagian program yang menetap. Nah, virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Jadi ketika ada data yang masuk ke dalam RAM-nya, nanti akan diinfeksi oleh virus itu. Bukannya kalau di memori utama ketika komputernya dimatikan, virusnya juga hilang. Iya, hilang. Tapi ketika kita menghidupkan, kita menjalankan program tertentu, karena program virus kan kadang-kadang nempel di aktif ketika ada bisa dipicu oleh program lain yang dihidupkan. Nah, ketika ada program lain dihidupkan, dia masuk ke dalam memori utama lagi. Kalau dimatikan lagi ya di memori hilang lagi. Itu terus ya. Kemudian boot sector virus. Virus ini menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebarkan saat sistem dibuat dari disk yang berisi virus. Boot sector ya. Boot sector. Jadi di dalam hard disk itu ada namanya boot sector, yaitu sektor 0 dan sektor 1 yang berisi nama-nama file yang ada di dalam hard disk itu. Nanti kalau boot sectornya filenya udah kena virus, berarti nanti seluruh file-file yang ada di dalam drive itu bisa terkena virus. Nanti kalau sampai merusak bootnya, otomatis harddisknya nggak akan bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena ada, kalau boot sektor yang rusak, itu otomatis dia tidak bisa membaca file apa yang ada di dalam harddisk itu. Cara mengatasinya gimana? Itu menggunakan software khusus dengan cara memotong bootnya. Jadi kapasitasnya itu dipotong. Yang boot 0 dan 1 itu ditimpa menggunakan program tertentu. Nanti yang dipakai adalah sektor berikutnya yang dijadikan sektor 0 dan sektor 1. Stealth virus. Nah, virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Ini memang semacam perlombaan atau balapan ya. Jadi ada antivirus, menciptakan antivirusnya di luar mana ya, antivirus sama virusnya. Mungkin di luar virusnya ya. Ini ada virus dulu, ini menciptakan antivirus. Oh nanti antivirus, oh ini virus saya misalnya sudah bisa
Kan pakai antivirus ini, oh saya mikir metodenya seperti apa, oh saya ganti lagi. Sehingga bisa lolos lagi. Jadi setiap saat memang walaupun kita punya antivirus itu bukan berarti komputer kita juga aman karena ada virus-virus baru itu sudah lebih canggih daripada antivirusnya. Jadi semacam lomba yang paling canggih antivirusnya atau virusnya. Polymorphic virus. Nah, virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Nah, deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Jadi untuk menganu memang cukup sulit ya virus ini. Itu yang paling gampangnya di format ulang semua datanya. Nanti virusnya pasti bersih. Jadi kalau nanti Anda punya komputer yang kira-kira datanya nggak penting, kena virus nggak usah pusing. Langsung diinstal ulang. Format dulu, diinstal ulang, virusnya bersih. Tapi kalau nanti datanya masih ada yang di copy, kemungkinan ketika kita ngopit, virusnya ikut. Jadi setelah virusnya, nanti datanya dikembalikan, virusnya kembali. Makanya kita rajin-rajin membackup data. Jadi backup tanggal ini tujuannya apa? Nanti ketika tahu-tahu muncul ada virusnya, kita harus punya tahu ini datanya kemarin backup yang mana ya. Terakhir, oh kira-kira datanya nggak penting, hapus saja. Kita pakai data yang lebih dulu, lebih lama. Data-data baru langsung diformat ulang, dihapus semuanya. Sekarang kita belajar antivirus. Nah, solusi ideal terhadap ancaman virus adalah dengan pencegahan. Jangan izinkan virus masuk ke sistem pencegahan dapat mereduksi jumlah serangan virus. Setelah pencegahan, nyambung. Setelah pencegahan, maka pendekatan berikutnya dapat dilakukan adalah deteksi. Nah, begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dan cari lokasi virus. Identifikasi, begitu virus teridentifikasi, maka identifikasi virus yang menginfeksi program. Penghilangan, nah, begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semua sebelum terinfeksi. Jadi memang kita harus peduli dengan komputer kita. Kapan kita baru menginstal sebuah program, baru download sebuah program, atau kapan kita baru membuka situs tertentu gitu ya. Yang kadang-kadang situsnya itu aneh-aneh, harus dari luar negeri terutama. Gitu. Download game, download apa itu hati-hati. Nah, tidak menutup kemungkinan virusnya itu bersumber dari itu. Nah, kita juga harus mengecek penggunaan data kita karena ada beberapa virus yang masuk melalui internet ya. Misalnya komputer saya diem aja gitu ya. Ini tidak saya pakai buat download, tiba-tiba kok saya memakai internet dengan jumlah yang besar gitu ya. Itu perlu kita curigai. Kenapa? Karena komputer kita mungkin ada torjanya, ada ROM-nya dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus bisa menduga, ya, punya dugaan awal dulu. Kira-kira kemarin kita harus ngapain. Kita harus nanti untuk penanganannya itu akan lebih mudah. Misalnya kita habis download program ini, berarti mungkin sumbernya dari program itu. Uninstall program itu. Kemudian mungkin kita buka program-program apa lagi yang berjalan kira-kira terkena oleh virus ya sudah. Memang kita repot untuk mencari antivirusnya atau membersihkannya, lebih baik kita hapus semua data-datanya. Kemudian kita format dan kita install ulang hingga komputer kita memang benar-benar bersih. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA. Oke, saya akhiri kuliah hari ini.
Semoga bermanfaat dan kalau Anda belum jelas nanti bisa mengulang-ulang gitu ya. Karena saya pilih dalam bentuk video itu biar Anda nanti kalau belum jelas diulang lagi jelas sampai Anda benar-benar jelas. Oke, sampai di sini terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.